halaman 174 lah. Semalam pembicaraannya kisah adab cara bergaul atau bersahabat dengan sang Khalik, sang pencipta alam semesta. Arti alam masiwallah, sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, termasuk kita adalah termasuk alam. Artinya pemilik alam itu ciptaan. Setiap ciptaan asalnya kadada, lalu ada, limbah ada bisa ulang kadada, karena sifatnya alam itu adalah mutaghayyir, berubah-ubah. Arti berubah itu asalnya ada, lalu kadada, limbah kadada, ada ulang kan ada. Nah, itulah alam. Artinya kada, sifatnya itu kada terus menerus berubah-ubah. Asalnya anum tuha, asalnya halus ganal, asalnya senang bisa aja sedih, sugih bisa aja susah, itulah alam. Kada tetaplah. Nah, cuman ada alam atau makhluk yang dikehendaki Tuhan tuh kada hancur, tapi tetap aja dia menerima hancur. Seperti surga, neraka. Itu alam, tapi kada dikehendaki Tuhan hancur sesalah sidinanya. Allah Ta'ala juga menciptakannya. Nah lalu bagaimana adab kita kepada Sang Khalik? Nah, terutama adab kita mau nyembah kepada Allah, mau ngabdi kepada Allah. Justru itu dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Liya'budun tu ay liya'rifuni, agar mereka itu kenal lawan di aku. Kenapa jadi liya'budun? Maknanya liya'rifun, tidak bisa kita mengenal Allah kecuali dulu kita ngabdi dulu kepada Allah. Ngabdi dulu, jadi hambanya, betul-betul hambanya, hanya tahu siapa itu Allah. Contoh, kita kada tahu pejabat kita ini orangnya baik hatikah kadakah, pemurahkah kadakah, baikkah kadakah, murah senyumkah, murah tertawakah atau kadakah. Jadi abdinya dulu, nah jadi hambanya dulu, tahu toh. Nah apa? Nah lalu bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah, betul-betul mengabdi, kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Nah justru itu ilmu syarat untuk beramal. Di antara adab-adabnya yaitu menundukkan kepala di hadapannya Allah. Ya, nah kita sembahyang adalah sembahyang sunat, kalau kita menundukkan kepala ke bawah tuh agar lebih khusyuk, jangan sembahyang aja. Nah, apalagi kayak itu ya lah, mun pindah ke kiri ke kanan, dalam fikih makruh adalah mun pindah banyak benar geraknya ini bisa batal kan ya kada. Nah, tapi ada gerak nang banyak nang kada membatalkan lamunnya paham. Contoh, ini kita datal sini kalau aja lalu jadi jipian pian andak ini nah aja nang kayak ini aja kada batal nih. Jadi sembahyang tentu kini batal kada, tapi makruh hukumnya nang kayak ini aja. Nah ya kada. Tapi kalau gini bang batal nah tuh dua nah batal nih. Nah ya kada. Ham ilmu juga. Jadi ilmu itu sebenarnya sebab kita selamat. Dengan ada ilmu sebab kita menjadi salah. Iya, jadi Nabi nih mewariskan kita ilmu. Nabi tidak mewariskan kita harta. Nabi tidak mewariskan kita tahta. Tapi nang Nabi wariskan kepada kita ilmu. Silahkan punya harta, silahkan punya tahta, tapi harus ada ilmunya supaya harta dan tahta itu menjadi manfaat buat diri kita. Kada ditangati mencari harta, kada ditangati mencari pangkat. Buktinya sahabat Nabi ada janang sugih, Syekh Abdurrahman bin Auf, ya kada Abdurrahman bin Auf
Sayyidina Utsman sugih sidin ya kada. Umar bin Abdul Aziz, Ammar bin As jadi pejabat sidin ya kada. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jadi khalifah, ada ilmunya selamat. Jadi kada datang hati. Asal ada ilmunya. Jadi di antara adabnya hendaklah kita menundukkan kepala di hadapannya. Tuhan ada di hadapan kajar kadang itu pang ya seolah-olah Tuhan ada di hadapannya menjongkong itu pang ya Tuhan Maha Suci punya tempat sudah tahu aja kita ya ada. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Tadi kepala tunduklah, ulang merendahkan pandangan di hadapannya. Jadi jangan mat ke sana adalah jadi kepala ini ngasih ulang. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepadanya, konsen kan kita. Bahasa anunya khusyuk. Khusyuk. Terutama khusyuk anggota, jangan pina goyang lah, pina goyang pina lancak benernya. Mun pina ujar uruk banyak goyangnya bisa mengakibatkan batal kena kada ya kada. Artinya memusatkan perhatian kepada Allah. Artinya ingat lawan gawian kita karena nang muharrik nang menggerakkan kita berdiri, kita ruku, i'tidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, itu adalah nang hakikatnya menggerakkan pandangan hati kita orang nang bertauhid siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha la muharrika illallah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Itu pada hakikatnya pandangan orang nang bertauhid. Nang bergerak seorang juga cuman siapa nang menggerakkannya? Itulah. Orang nang panah di sininya ya nang kadang merasa uyuh tak karena kadang merasa inya. Ya kan? Kita mengesahkan Jepang tapi mudahan diberi jualan kayak itu ya kada. Cuman jar kalau di dalam hadis banglah kalau kita pengen mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Arti iman itu kan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu artinya bahwa Allah Ta'ala itu ada komplit dengan sifat dan zat dan af'alnya. Tentu saja menurut apa yang disampaikan Allah Subhanahu kita percaya, diantaranya siapa yang beramal soleh ya Tuhan karena ku buat dalam surga, ku andak dalam surga, siapa yang maksiat karena ku andak dalam neraka. Kalau kita betul-betul beriman lawan Tuhan, ayo laksanakan tuntunan iman. Artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat adabnya mendiamkan segala anggota badan. Karena yang kita hadapi adalah orang yang raja di raja, orang yang sangat agung, sangat mulia. Kita kadang-kadang bertamu lawan pejabat aja. Siapa pejabat misalnya? Anggaplah bertamu lawan gubernur, maulah kita nang pelingo-pelingo kita pasti bertamu lawan presiden, maulah ke situ kemari karena ya kadang apa itu baru presiden, ini adalah nang maulah presiden nang menciptakan alam semesta. Kenapa kita situ kemari, kenapa kita jadi kada beranai? Artinya ini kurang adab namanya lah.
Yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Apa dia adalah perintahnya? Nah, apabila sudah azan, artinya Allah Ta'ala manggil, ayo kasih ujung azan, hayya 'alas shalah. Mari kita menuju mari kita mengerjakan untuk hayya, mari kita melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada keberuntungan. Artinya panggilan itu menyuruh kita salat. Panggilan itu menyuruh kita agar mendapat keberuntungan. Siapa yang melaksanakannya? Nah, iya, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ayyul amal afdal, amal yang paling afdal itu, yang paling baik itu apa ya Rasulullah? As-shalah li waqtiha, sembahyang dalam waktunya. Nah, lebih-lebih di awal waktu itu fadilatnya luar biasa di awal waktu lah. Limbah tu, nah apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, insyaallah kalau sholatnya tepat waktu, sholatnya berkualitas sesuai dengan anjuran agama, insyaallah dia akan bakti lawan orang tua. Kenapa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya tu inna harfu taukidin wa nasbin, bujuranna, salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kira-kira wani lawan kuitan itu termasuk perbuatan munkar, kada baik, akan tertegah dia kalau salatnya bujur. Bahkan apa wani juga kemungkinan salatnya ada kurang beres. Nah, jadi kita jangan menggaduhi orang, kita aja kan kita berdengaran apa untuk pribadi kita, bisa aja disampaikan oleh anak bini, bisa aja orang lain bisa aja, sudah ya ada. Jangan menggaduhi hal ehwal orang lain, diri kita aja ya kah, aku ini termasuk soal kita nih baguskah kadakah, apa kadang-kadang bisa berdusta, kadang bisa ini bisa ini. Nah mungkin sedangkan Quran nggak pernah salah. Apa yang disampaikan Quran itu bujur, dan Quran mukjizat Nabi yang paling besar. Sampai hari kiamat itu Quran nggak ada yang sanggup merubahnya. Nah, ini hebatnya Quran. Dan apa yang disampaikan Quran itu bujur. Siapa yang mendustakannya murtad, keluar daripada Islam. Dia kumpul suami istri zina, jadi saksi nikah oleh kada sah. Gara-gara apa? Gara-gara tadi murtad. Kenapa jadi murtad? Kada percaya lawan Al-Quran. Limbah itu apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang ini ada berjuang melawan orang kafir yang mau menghancur Islam, berperang dia, mati karena berperang tuli ila kalimatiddin, mati maka mati syahid dunia akhirat. Ada yang berjuang melawan kejahilan. Nah, menuntut ilmu itu berjuang juga. Yang dalam syair adalah alaika qumbatul hadratu jahid fi sabilillah, alaika qumbatul hadratu jahid fi sabilillah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Alaika qubbatul hadrah,
yang mempunyai Qubatul Hadrah hanya sampian wahai Rasulullah. Kita apabila ke Madinah turun dari hotel Madinah itu kadang jauhnya ya Allah sekitar Madinah aja, mbak turunnya ada di atas tuh Qubatul Hadrah, kubah yang hijau, di bawahnya adalah Rasulullah, makam Rasulullah SAW. Nyaman dia ya kada. Karena masjidnya kan segi 40 di mana ini? Di mana kita andakannya? Karena di belakang kah, di hingga kah? Lihat di atasnya aja. Oh di sana, jalan sini, mun sini tak putar kita. Nah, gitu adalah lamun tanah di sini. Nah, Qubatul Hadrah lah. Nah, engkau berjuang fi sabilillah sehingga Islam sampai kepada kita. Sampai patah dua gigi Rasulullah SAW dihamputi oleh orang kafir, dipenai apa sebagainya gara-gara perang Uhud. Kada maasi ujar Rasulullah, gunung yang ditinggalkan harus tinggalkannya gara-gara melihat apa harta perhiasan ujar Rasulullah, apapun yang terjadi gunung yang ditinggalkan. Lalu karena silau lawan dunia lalu menindahkan kada mengikuti perintah Rasulullah, apa kabar? Banyak nang mati orang Islam, bahkan Rasulullah sempat luka-luka gara-gara kada menurut apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jadi artinya itu apabila kita nih kada menurut perintah Rasulullah, kita kena akan susah, kita akan sengsara. Soal luka-luka di dunia biasa aja nih, sengsara di akhirat ini nangalih ya kada. Maka ninang kita justru Rasulullah ya kan agar umatnya nyaman di akhirat. Nah, soal dunia itu kurang lebih sudah. Nah, asal kau sudah makan minum alhamdulillah, apalagi berlebihannya sudah. Ayo kita mensyukurinya, kita bawa dengan cukup aja. Kalau jasa Sayyidina Ali semalam lah, sugul kita, sibuk kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kalima bersegera mengikuti perintahnya Allah, perintah Allah Ta'ala, mengikuti perintah ini. Kadang-kadang kau aja sembahyang, kau aja rajin, nang keenam ini nang alih kadang menjauhi larangannya. Nah ini kadang kita ya kah larangan Tuhan ini dan kita kadang paling ngalih. Sembahyang rajin aja, tapi batu tolongan kadang berat benar kadang-kadang ya ada lah, atau berdusta atau menggonceng orang. Nah gitu ini kadang kada tahan kita, batunya menyambat mencari keaib-aiban orang lain, ya menggonceng gibah ngarannya. Sembahyang rajinnya tapi rajin ketujuh gibah, habis sama amal kita tadi. Habis. Nah jadi ada seseorang ya nih mengesahkan tentang gini, jangan pian bagasan itu yang ulun mendengarkan najwa jurang sudah pian apabila ada orang menyambati pian kada bujur, dosa pian diambilnya, pahala inya dijulung pian, untung kah pian kada kah? Untung jarna jangan disambat lagi jurang. Amunnya pian disambat orang pian tu kada bujur, dipitnah ulang dan sebagainya, di surang itu menguntungkan lawan pian. Ada Allah dalam kitab seorang perempuan ini pada ibadah kada juang ini, soalnya dia meninggal bermimpi anaknya tempatnya bagus benar, hasil kita ini di istana mewah benar. Pian kama honda mah bagusnya mah amal pian kara setahun ulun pian biasa-biasa aja, nang wajib biasa aja pian kada pian benar. Ini barian orang nakai sih den. Barian orang menyumpahi aku ini, orang manunya. Nah lalu sama lawan menjulungi pahala lawan sidin. Nah mau kita juga ya kah guru-guru mengaji jangan tapi kawa bulah rumah, kawa nong motor, ya kayak kada bacari. Ini barian orang. Si anu membari si nada, jadi kawa jadi rumah, kawa nukar motor. Nah bacari tahu aja kalau mengajar tika berapa gajinya? 200.000 aja ya kah, anak 5 coba pikiran. Nukar susu kada mayo ya nang berabut susu lawan abahnya.
baharian orang sekalinya. Nah kayak itu telah. Jadi kita nih apa namanya mengikuti perintahnya, melaksanakan perintahnya, kadang-kadang kita kawaja larangannya nih yang paling berat ya kah. Justru itu tadi pagi tadi riwayat daripada Abu Hurairah ada 3 macam yang membinasakan amal. Nah ini membinasakan ya kah. Pertama apa? Mencelakakan dirinya, maksudnya mencelakakan dirinya. Inya sudah bagus, sudah beramal apa sebagainya lah, sembahyang kewajiban pokoknya, cuman sayang nang 3 macam ini. Di antaranya apalnya suhun muta'un, artinya bahil ya kan, ada sifat bahil nang ditaatin nih. Nah sifat ada sifat bahil, wahwan muttaba. Nah nang kedua mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu tak nyaman aja, itu adalah membinasakan dirinya. Nang ketiga adalah ijabul mar'i binafsih, artinya membanggakan dirinya terhadap orang lain. Nah iya ujub kan ngarannya, ujub orang bahari pina pengoyonya. Nah pina pengoyonya iya tak ya. Padahal orang sudah rajin beramal. Nah cuman ada sifat tadi, nah sifat bahil, lalu membinasakan dirinya. Bahil dengan pikiran, bahil dengan tenaga, bahil lawan duit. Bahil itu kadang mesti apa ngarannya, artinya kada pemurah aja tak. Nah pemurah itu kadang mesti harus banyak menghadang pemurah kada ya ada. Nah, artinya ada keringanan memberikan walaupun sedikit ya ada. Nah, dan itulah tugasnya setan agar hamba Allah ini tidak mau memberikan hartanya dipadahakannya. Orang yang berbari-bari itu akan menyusahkannya, akan mempakirkannya. Nah, padahal orang yang suka berbari-bari itulah akan menambahi hartanya, akan menjadikan keberkahan hartanya. Sudah kalau rasanya sebutkan apabila orang yang suka babar-barin itu ya pemurah ngarannya lah sekadar kemampuannya juapang 4 macam kemuliaannya. Pertama hartanya diberkahi, yang kedua ya kah disukai orang. Coba di kampung ada napi murah orang ketujuh tuh mengumpuli bangsa apik bah gitu. Bawa acara mulai maghrib nih, acara mulai maghrib baca yasin terus sampai yang hajat sampai isya. Nah sampai isya ulang baca dalail sampai hatam. Nah mbak tuh hanya ulang tahlil 70.000. Nah mbak tuh hanya banasid pas jam 12 tundungan mulai maghrib soalnya keluar makanannya banyak teh dulu. Oh ini ulamannya pangjawan nih soalnya boleh berataan sakit parut. Kenapa makanan dia nah jam makanannya jalan. Pasti ini Kentucky kah kada, KFC kah kada, Rocket Chicken kah kada, Azit kah kada. Soalnya gabin cap burung. Allahu Akbar. Gabin cap burung yang 500 itu 3 sudah hapak sudah hilang, 2 aja lagi beri makan gen kelimpanan burungnya. Bacaran akan datang sikung kadang lagi datang. Nah acara panjang bandar ya kan, makanannya bukan cari makanan doang, cuma kesian ya orang ya kada. Nah 2 hari mati ini sikung ada hakon mandinya. Nah pasam jadi ke lain orang kelebisan. Ada nang pindah pengangguran aja bawanya ke sungai curculupnya ya sudah ya. Nah jangan mencari alkar sini ya, cari nang tempat nang jauh pasah ke gunung. Nah membawa berdua apa kabar kelanda kadin jami orang orang apik nih ada membawa tangannya tergugur kanan di belakang takajud lapasnya mendabau abahnya. Nah kenapa aja abah gugur tiwas kedua pingkut jar. Nah ya kada artinya di dunia aja sudah hidupnya sengsara. Nah ya adalah
bina barat bener biasanya lah, nah, mengeluarkan duit nih. Dan apa tadi, yang ketujuh tidak menyangkal perbuatannya. Nah, artinya tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Bahlah Tuhan lah haronah sadang amdoni unda sudah garing ini haronah rumah pulang mirisan sadang amne. Nah, model hendak menyalahkan Tuhan kadang ini jangan ada sangkal apa nang sudah dikehendaki Tuhan lawan kita. Ya kajar apabila mengamalkan waqiah sembahyang dua sugih, kenapa aku nak kayak ini juga. Mungkin Tuhan tuh sayang lawan kita. Ini ada dalam kitab tuh, Allah Ta'ala suka benar mendengar hambanya itu nah bacaan berdoa apa sebagainya. Nah, mun sudah suka karena bisa ada bacaan lagi ini ampi berdoa kena. Nah, cuman yang ini kada paham. Artinya disimpanakan Allah Ta'ala kena aja nyawa limbah sudah sampai masanya kena hanya dijulung di mana ada nang itu ada di antaranya. Nah, modal kita juga punya anak lah. Ini kalau dijulungi kawan nih menggunakan dengan baik. Kalau dijulung sikung ini kebablasan kan habis. Dijulungnya nah adang ini 5.000 aja, adang itu dijulung 20.000. Ya kasama kan apa bah ulun anu aja nyon itu aja tunjuk baja nih. Nah, karena ini bila dijulungi banyak kena nih kebablasan kan nih bisa limpat anu kena ini. Tapi limbah sudah dewasa hendak kawin, nah duit nyawa tabungan nyawa kawan nukar enmek kawan nukar bini apa sebagainya tabungan banyak sudah. Nah, itulah bisa kena gitu. Jadi hikmahnya ada di kita. Nah, kenapa misalnya kita membaca ini tetap aja nak ini juga hidup ndang kita itihi, kira-kira pernahkah kita tertinggal sembahyang kadakah? Pernahkah kita mengodok atau mengada? Oh, kada pernah. Alhamdulillah. Itu yang penting. Nah, mau kada jar amun aku buditkan aku rajin mana sembahyang kan aja. Jangan. Sudah ada pelajaran di zaman Nabi. Namanya Sa'labah. Sa'labah ini orangnya susah benar ini. Susah. Tapi rajin sembahyang bersama Nabi berjamaah, kada pernah tertinggal. Tapi limbahnya salam bulik jenab ini kemana salah batu. Oh sekali takoni pakaian bergantian lawan bini, Allah bar saking susahnya nih. Nah jadi kini doakan ya ulun Rasulullah nah agar berduit juga kayak orang nih. Nah jadi ulun kena kawal lagi kena bersungsung lagi datang ke masjid nih. Ini kehendak kita belum sugih lagi. Nah waktu susah rajin nih. Kada aja Nabi syukurin ada aja. Ujar Nabi njawab, ayo aja entukah kada. Sidin langsung mengatakan uji Sidin, qalilun ya Sa'labah, hai Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Hai Sa'labah, sedikit tapi kita dapat mensyukuri nikmat Allah lebih baik daripada banyak tapi tidak dapat mensyukurinya. Artinya syukurin ada aja. Ikam memang kada bisi pakaian banyak kayak orang tapi ikam rajin sembahyang itu sudah luar biasa. Syukurin ada aja Nabi. Kada sudah doakan aja ulun. Kan mun sugih kan ulun rajin kan ulun kan bersedekah ya. Oh. Jangan karena dipaksa ayo ya sudah berdoa Nabi. Doa Nabi kabul. Lalu dijulungi kambing nang batianan akhirnya Pak kambingnya banyak mulai sudah sembahyang mulai sudah tertinggal berjemaah. Nah, ringkas kata sembahyang Jumat sampai kada umpat lagi. Kenapa? Mana Sa'labah? Tuh ini mau urus kambingnya di jauh pada perkampungan karena kebanyakan sudah. Wahyak ujar Nabi. Nah, kasihan ikam Sa'labah nih, bah. Ikam ditipunya oleh dunia. Akhirnya apa? Karena kebanyakan benar hendak diambil zakatnya karena banyak benar, banyak juga zakatnya telah kada mau menjulung. Apa kabar? Bahil sekalinya.
Limbah tuh kada lawas karena disuruh Nabi diambil oleh sahabat. Apa kada disuruh Nabi lawan sahabatnya ambil zakatnya lawan salabah kada mau menjulung, akhirnya turun ayat nang manangati mengambil harta salabah tadi. Limbah turun ayat itu lalu yang menyesal salabah nih datang kepada Nabi hendak menjulung zakatnya. Oh kada kau lagi jalan Nabi. Aku ditangati Allah Ta'ala menerima zakat kamu. Apa kabar? Tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya lagi. Sampai Nabi meninggal menjulung lawan Abu Bakar kada menerima juga. Sampai kepada Sayyidina siapa lagi? Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Utsman. Rasanya Sayyidina Utsman meninggal dunia rasanya. Nah, pasti meninggal setelah. Nah, apa artinya harta yang banyak tadi? Nabi ditangati mengambil hartanya. Nah, jadi andai kata kita sederhana seadanya tapi sembahyang kita nggak pernah ketinggalan, ya walaupun sedikit tapi halal daripada banyak, ya kah? Tapi kada tentu halalnya. Nah itu nang patut kita syukuri. Aja nang pindah banyak nang bisi triliun adalah pian terdengar makannya segadur sehari, adakah? Atau kambing seegongan makannya ada juga ya ada. Mun kambing seegongan tuh orang banyak aja ini. Iya sepiring itu juga ya. Kadang-kadang 2-3 suap aja kada awal lagi jar kolesterol jar darah tinggi, asam urat, asam lima kuit. Ya kada. Kalian jamat lah. Habis tuh bang. Kebetulan bang kebetulan orang nang ada berlebihan hartanya, alhamdulillah ayo supaya harta itu menjadi manfaat buat kita, agar harta itu bisa menjadi benteng diri kita lawan neraka. Ayo gunakan kepada nang manfaat. Pangkat, ayo mumpung kita punya pangkat, ayo gunakan pangkat kita untuk menjadikan manfaat atau benteng diri kita daripada api neraka. Artinya bujur-bujur melaksanakan tugas dengan baik. Nang ketujuh adabnya lantuneh mengekali zikir atau ingat kepada Allah. Artinya ingat lawan hukumnya lah. Ingat lawan suruhannya apa sebagainya. Apabila ingat lawan Allah, karena punya surga, punya neraka Allah, ingat lawan Allah. Nah insyaallah kita ya kah ada jorimnya ya kada lah. Nah kedua ini kita melakukan nang dilarang oleh Allah. Kesembilan, melazimi pikiran tentang kudratnya Allah. Nah Tuhan Maha Kuasa. Kuasa jakah kawajaka Allah, kawajaka Allah Ta'ala nih menjadikan aku orang nang alim, orang nang berilmu, padahal aku Tuhan, padahal aku kada keturun orang alim. Bisakah kudrat Tuhan kada beobah nang maulah Nabi Adam tanpa abah tanpa mama, nang maulah Siti Hawa tanpa mama hanya abah aja ya dari Nabi Adam yang ada, nang maulah Nabi Isa tanpa abah hanya dari ibu aja. Nitu juga orangnya, kudratnya nitu juga kadasan obahan. Lamun Allah Ta'ala mentakluki dengan sifat kudrat iradatnya, ingat kudrat iradat takluknya adalah ijad dan i'dam, kawa ma'adakan kawa maniadakan. Lamun dikehendakinya ditakluknya dengan kudrat iradatnya, nang bungul bisa jadi alim, nang alim bisa jadi bungul, nang sugih bisa jadi susah, nang susah bisa jadi kalau dikehendaki Tuhan dengan sifatnya ya kada. Justru itu amalannya apa jar kalau kita kenal sudah makrifat dengan sifat kudrat, hendaklah kita rendah hati, tawadu dan takut kepada Allah karena Tuhan Maha Kuasa. Nah itu pikirkan ya. Nah melazimi memikirkan tentang kudratnya Allah.
10 mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Ambil nang baik menurut agama, tinggalkan nang kada baik menurut agama. Jangan salah paham kan lah kalau ujar tuan guru, ambil nang baik tinggalkan nang buruk, harus sandal tuan guru nang hilang salehnya. Sorong sandal sapi tuan guru, sandal bata misalnya belum hilang capnya, kreditan pulang 3 bulan harus hilang. Kenapa yang anda mengamalkan gitu guru tadi jar, ambil nang baik tinggalkan nang buruk. Maksudnya ambil nang baik menurut agama, tinggalkan nang buruk menurut agama. Nah gitu maksudnya. Nang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Nah, tidak berharap kepada makhluk. Nah, tata harap kita ya ada. Oh jadi kada boleh lah urusan makhluk kadang kaya itu, Bang ya kada. Tetap ya kita bergaul bareng makhluk, kita saling tolong-menolong kan juga, tapi hati kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa tawakkal Allah. Nah, kita nak menyerahkan diri hanya kepada Allah. Nah. Nang ke-12, tunduk karena kehebatannya. Nah, Tuhan kita tuh luar biasa haibahnya lah, hebatnya. Nah, tunduk kita. Artinya kita kadoan macam-macam semacamnya, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang ke-13, pecah hati karena malu daripadanya. Nah, pecah hati karena malu daripadanya. Nah, artinya malu kalau aku nih melakukan sesuatu nang kada baik ya kah? Hancur hatiku kalau aku melakukan sesuatu nang kada baik, karena supan aku karena supan karena nang membikin aku nih Allah, nang memberi hendak Allah, nang memberi mata Allah, nang memberi pikiran Allah, semuanya Allah. Justru itu kita di mana kita nak minta balas lawan Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah juga nang menjadikan kita dan Allah juga nang maulah perbuatan kita. Allah nang menjadikan kamu dan Allah juga nang menjadikan perbuatan kamu. Di mana kita nak minta balas lawan Tuhan, nang menjadikan kita, nang maulah perbuatan kita, kawan nang kene kau sembahyang, kau berzikir, kau salat Allah taala juga. Di mana kitanya lagi kada lagi ngene ya kada. Nah, iya di antaranya ada kalau di antara para aulia tuh supan hendak meminta karena nang memberi gini Allah, nang menggadakannya Allah Subhanahu wa taala, saking tingginya adab orang kepada Allah taala. Iya di antaranya Nabi Ayub disuruh berdoa supan. Kenapa? Karena nang mauji ini adalah kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Sidin juga bisa sidin supan aku minta lawan dipikir-pikir sidin aku nih sakit umpamanya nyanya bini pangsanya minta doa pang lawan Tuhan ikan pian kan Nabi doa pian kabul. Nabi Ayub nih depan nih kan diuji dengan penyakit Allah lah minta doa pang non Allah taala tuh Nabi pasti berdoa kabul. Supan aku berdoa ujian Nabi Ayub lawan coba pikirkan aku sehat berapa tahun, garing berapa tahun, tak banyak sehat lagi daripada garing. Orang yang tinggi makamnya lah. Nah, Nabi Ayub pang lah. Nah, dan ke-14 merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminannya Allah. Nah, dia merasa nyaman dalam hidup ini karena percaya Allah menjaminnya. Lalu supaya dijamin Tuhan, nang apa caranya? Hadis Nabi nang maksudnya adalah barang siapa jala sembahyang isya lah berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah sampai subuh. Apa lagi? Sebaliknya barang siapa sembahyang subuh berjamaah, di samping sembahyang subuh itu sama lawan sembahyang sama lawan suntuk, untuk Allah adalah juga mendapat
pemeliharaan, jaminan. Allah Ta'ala yang menjamin, Allah Ta'ala yang menjagakan sampai sore. Nah, jadi orang yang suka sembahyang subuh berjamaah isya, insya Allah diri kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nang duang ini nang paling sulit buat munafik nih. Nah, sembahyang subuh berjamaah lawan sembahyang isya. Apalagi tadi mendengarkah ujar Tuan Hatib tadi. Coba tadi, nah Ustadz Said adalah apa jar? Man masya ila sholatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjatin jar. Barang siapa berjalan untuk mengerjakan sembahyang fardu nih tapi berjamaah, nah fahiya kahajjatin, maka diberikan seperti pahala haji. Nah kita hari ini datang mulai rumah, mulai toko atau mulai mana barang aja, anda kesinilah sembahyang berjamaah diberikan seperti pahala haji. Wa man masa illa sholati tatawu fahiya ka umratin nafilah rotob berani an Anasin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada di bacaan tadi. Nah khatib tadi sini ya ada. Nah barang siapa yang sembahyang berjalan untuk mengerjakan sembahyang sunat, nah hendak kamar sini hendak sembahyang tahiyatul masjid aja atau hendak sembahyang dua barang aja empang, maka diberikan seperti satu kali umroh nang sunat. Ini kemurahan Allah Ta'ala terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang ke-15 terakhir, bertawakal atau berserah diri kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Nah, Allah Ta'ala sudah menjadikan aku berusaha nang kayak ini sudah sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, ada usaha ikhtiar tapi di hati kita usaha itu tidak memberi bakas tapi kita disuruh berusaha untuk Allah. Nah lalu imam sudah berusaha hanya serahkan oleh Allah Ta'ala. Kayak kendaraan juga dikunci juga dulu, dibuat juga dalam kandang, hanya serahkan lawan Tuhan, itu syarat tawakal. Mendadak di luar berkunci kada hilang sudah lawan Allah Ta'ala jadi mau pang itu ya ada syaratnya cukup akan dulu ya, andak sugi berusaha juga dulu ya, nah menjaga juga dulu, nah apa sebagainya, hanya serahkan nonton nulun sudah ya Allah, karena nang ar-razik hanya ar-razik anang memberi rezeki hanya pian ulun berusaha sudah, tapi pian nang memberi rezeki berikan ya Allah keberkahan pada usaha ulun, nah itu dah insyaallah barokah. Maka inilah sidin sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam. Nah, bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai denganmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalahan dengan makhluk, kalau kita bakawan makhluk maka engkau akan berpisah dengan mereka pada sebahagian waktumu. Nah, jadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nah ini sambungannya kena pulang pasal kedua, adab orang alim, nah dan adab seorang guru. Nah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat aulia Allah, dengan berkat para guru-guru kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan disehatkannya serta dipanjangkannya umur kita dalam taat ibadah kepadanya, serta diluaskannya kita yang halal dan disampaikannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Dan syabatnya Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' taati ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan